Omblo kayak drone kadrun. Senggel yo rene lho drone. Tandangi. Mari kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kamu bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kamu bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Bik? Alhamdulillah, medun akeh jagoan, Mas. Ya, kebetulan saya ini cukup luar biasa diserang dulur-dulur jenengan Mas. Mereka nggak tahu kalau kita ini bersahabat baik loh Mas. Sebelum kita membahas yang rame saiki Mas, iki aku pengen takon sing kejadian sing geger sebelum pengesahan KSPI Mas, sing siang-siang di depan gang itu loh Mas. Nek ceritanya itu kan itu di kalau teman-teman PSHT Buduran sendiri Mas ya. Ya jenenge wong sak desa ya, ngopi yo bareng, Ya. bal-balan ning lapangan yo bareng. Kita ndak ada apa kalau satu desa itu jarang kalau ada konflik. Itu malah yang biasanya konflik itu yang jauh-jauh seperti konfliknya terbawa dari daerahnya masing-masing gitu loh Mas. Pada intinya gini loh Mas, masing-masing daerah ada yang nggak ada konflik, tapi daerah lain ada konflik, nanti merembet seperti itu. Berarti kan permasalahan itu akhirnya yo nggak diperpanjang sama dulur-dulur yang di lingkungan Buduran sendiri tuh Mas. Maksudnya hubungannya biasa aja tetepan. Ya awalnya panas Mas, awalnya anak-anak itu panas, masih ada yo jenenge piye Mas, cah nom itu ya, pasti panas. Tapi kita sebagai yang sepuh-sepuh kan tugas kita yang sepuh-sepuh itu mengingatkan yang sepuh-sepuh nanti daripada konflik ini menjalar kemana-mana diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sudah seperti itu aja. Kita itu langkahnya seperti itu aja, Mas. Nah, kita melakukan langkah-langkah apa ya di luar dari aturan ketatanegaraan asik. Kan ini juga salah. Kalau ada masalah itu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Daripada merusak seduluran. Walaupun dulur-dulur tetap pasti sing gak terima tetap enak aja ya Mas ya. Pasti ada. Tapi tergantung sesepuhnya, Mas. Kita itu nek cah cilik ngono rada panas ya sing sepuh-sepuh ini yang mendinginkan. Sudah wis diurusi Pak Polisi, wis gak usah ndini-ndini ning omah. Seperti itu. Tapi banyak yang mengatakan akhirnya malah piye pemimpin ini gak gas blas ini piye ini. Lek sampean dhewe Itu SDM-nya anak-anak belum sampai sana, Mas. Gini lah, kita bicara nek misalkan kita ngomong sama anak muda-muda nek gak nyambung-nyambung ya berarti arah pandangan dan cara berpikir mereka itu belum sepanjang kita. Kita nek sebagai cah nom-nom mungkin ora yo ngono Mas, zamane lagi nyari warga. Ujek iku, ujek. aku ngono ya. Tapi mbok sorene yo dipikir-pikir iku nek masalah nek bocah-bocah sekolah-sekolah iki do mandek sekolahe gimana nek sing bedo kerja iki engko nek dicekel polisi gak iso kerja terus keluarganya di rumah gimana kan kita mikirnya seperti itu. Ini sebelum kita melanjutkan perbincangan ini ya Mas Yo. Ini sampean ceritakan sesuai versi sampean dan los saya Mas. Mergo karena aku pun lek nge-YouTube atau aku lek mengungkapkan opiniku, aku pun juga dihujat karo dulur-dulur KSPI ngono lho. Dadi sampean lek pomo dihujat karo dulur-dulur PSHT ya wajar kan lho Mas. Kan memang beda pandangan memang. Beda kamar, beda pandangan. Jadi los saya ngono. Iki ngene Mas. Kemarin malam neng kolom komentar banyak yang tanya, Mas menurutmu pendapatnya kejadian semalam piye, kejadian malam kejadian iki aku sampai tadi pagi tak renungkan aku mau bikin kata-kata model seperti apa, gak ketemu Mas ngono lho. Gak ketemu soalnya pasti bakal ente-ente tetap dihujat ngono lho. Karena apapun yang saya sampaikan pasti anggapan dulur-dulurku sebuah pembelaan terhadap anggota sing satu kamar atau satu organisasi dengan aku. Begitu juga dengan sampean ngono lho. Lah saiki ceritane wingi ku sampean selaku asli wong jero ya toh. Orang dalam, asli wong pusat. Itu ceritanya gimana kok sampai ada satu orang anggota yang ditapal kuda? Sebenarnya saya itu di lokasi cuma di dalam Mas, bukan itu kan jadian di luar. Di luar. Saya di dalam. Nek masalah awal mulanya itu yo nggak dengar. Kita yang di dalam itu cuma tiba-tiba
anak itu dibawa ke dalam. Cuma yang perlu saya ceritakan itu sebenarnya sudah mengusahakan yang teraman, Mas. Ketika warga itu dimasukkan ke dalam, ketika ada gesekan sedikit di luar, itu langsung kita panggilkan Satgas, Mas. Karena seperti apapun, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, yo mesakne bocah iku, Mas ya. Kita panggilkan Satgas, di situ ada Satgas, itu juga ada bukti videonya. Anak itu diamankan biar nggak terlalu jauh, Mas. Terus ditarik ke dalam padepokan. Nah, di dalam padepokan itu kita ndak banyak ini, ndak banyak ngurus. Yang penting anak ini pulang selamat seperti itu ya. Soalnya kita kan panitia di dalam ya ada yang ngurus konsumsi dan lain sebagainya gitu. Bu karepe dhewe lah yang Ya anak itu dipulangkan secara selamat. berarti intine Mas, iku nggak diketahui Mas, anggota apa dulur PSHT ini di situ itu kok bisa tahu-tahu udah di dalam padepokan tuh ceritanya gitu loh Mas. Dia ini emang bener-bener langsung melayu nyusup ngono apa piye kan nggak logis loh. Dan gini, aku kenapa kok nggak 100% percaya sama info-info yang diberikan di sosial media itu karena yo lek di logika loh, lek wong siji di masa sak ngono mbane kan ya wis jelas wassalam ngono lho. Ya masalah-masalah utamanya muncul itu memang belum kenal. Oh, Ada yang paham. kenal. Hmm. Ya seperti itu. Yang namanya itu kan di luar itu hampir ada 10 ribuan ya, 10 ribu anak ya, Mas. Itu menurut saya itu sudah dengan adanya 10.000 orang dan ancaman konflik seperti itu, Mas, itu sudah penanganannya sudah termasuk baik. Ya, seperti Nah, itu. sama ini Mas, yang dulur PSHT sama dulur PSHW itu Mas, itu gimana Mas? Kok akhirnya kan efeknya di berbagai daerah dulur-dulur IKS yang mulai ki sampai kena cegat ngono loh Mas, diserangi ngono iku lho. Kan itu sosial media kan sekarang informasinya cepat kan loh Mas. Akhirnya loh dulurku neng kono disikat, wow wes mengko mulai pokoknya bar nengko. Akhirnya terjadi tenan di berbagai wilayah terjadi gegeran gitu. Itu gimana Mas? Nek di apa ya, Mas? Itu yang dulu PSHT sama PSHT sing boncengan motor itu, Mas. Ini juga info lah ya, Mas ini. Soalnya kan kejadian di pertigaan depan, di agak jauh lah dari Padepokan itu. Itu kelihatannya pulang ngopi, Mas. Pulang ngopi melewati situ, tapi biasanya cah nom-nom ki suara knalpotnya mbek gase gak kena dikontrol, Mas. Numpak motor itu. Itu kan memancing konflik juga. Seperti itu. Kelihatannya yang itu, tapi di situ juga sama, itu langsung ditangani sama pos pengamanan di situ. Namanya anak banyak ya. Nek mungkin di area Madiun atau di area mana kita tuh bisa iso ngendel Mas. Tapi nek dulur raduh itu kan kita nggak tahu. Apa namanya sifat bawaannya seperti itu kan nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau kejadian itu kan klasik Mas. Misalkan seperti ini. IKS pengesahan, nanti musuhnya mesti konflik sama PSHT PSHT. Gitu. Setelah itu suronan, nanti musuhnya mesti IKS PSHT itu kan gantian. Perguruan afiliasi itu kan gantian. Itu kan masalah-masalah klasik. Berarti menurut saya ya Mas. Konflik ini terjadi bukan karena organisasi, karena momen aja. Ada momen yang ketemu momen seperti itu. Nanti kayak gitu sama. Ketika ada dari dulur warga Nusa gitu ya, ada acara besar, nanti mesti konflik sama perguruan apa gitu mesti. Itu kan momen sebenarnya. Nah, dari perguruan sendiri tidak ada konflik kalau menurut saya. Biasa ya pemikirannya Mas Vicky ya udah berpikir sejauh itu. Saya di media sosial ya kemarin, misalkan dari perguruan PSHT ada acara besar gitu ya. Pulang seret, terus ada konflik. Nanti di grup disebarnya bahwa STK karo IKS gabungan nyerang PSHT. Nah seperti itu afiliasinya. Tapi nanti gantian. Tapi gantian. Ketika ada acara STK besar gitu ya, pulang terus nanti PSHT sama IKS gabungan loh. Perasaan dingin do nyerang kabeh saiki melu-melu gabungan. Nah, sebenarnya itu kan konflik yang terjadi karena momen
Iya, iya. Momen itu loh Mas. Mm-mm. Itu momen. Terus yang kita sayangkan ini sebenarnya Mas, nek saya lihat ya. Saya lihat ya. Ini kalau di daerah Madiun ya Mas. Itu sebenarnya anak-anaknya ndak sebrutal di luar Madiun. Melumpuk bodoh-bodoh melumpuk gitu ya. Terus gemblang-gemblang watu. Ya itu wis gitu tok, gitu tok. Paling yo jatahnya di loro bah itu selesai. Biasanya pecah pencak silat ki akeh sing mati. Olahraga mana yang resikonya tidak kematian? Renang mati bisa, lari mati bisa. Wong namanya olahraga itu semuanya resikonya seperti itu. Berarti membela diri lah kita sebagai insan pencak silat itu. Dengan adanya seperti ini. Jadi, Mas Vicky ae warga KSPI aja punya mindset pemikiran seperti itu. Soalnya akeh komentar ki ngene Mas. Anu, ojo melu perguruan kuwi matinan ngono lho. Ojo melu perguruan kuwi gampang mati ngono lho. Langsung pemikirannya seperti itu. Wong melu apa paguyuban tukang becak iso kelutan loh Mas dari apa namanya pencak silat tuh ya. Sama-sama. Di IKS itu sampean mau percaya nggak percaya ketika ada acara perguruan lain itu keluar edaran dari cabang Mas. Diharapkan Dari tidak cabang langsung malahan. dari cabang langsung. Misalkan Suronan atau satu abad atau apa, nanti dari cabang itu untuk menjaga kondusivitas daerah Madiun, untuk seluruh anggota cabang Madiun dilarang memakai atribut antara tanggal ini dan tanggal ini. Itu pasti, itu sering keluar seperti itu Mas dari kita. Jadi kita tuh ayo gantian gitu loh. Ora oleh nggak atribut IKS tapi loro metu nggak atribut rasis. Gitu. Nek komunitas kan di luar ADART kita. Oke Mas Vicky, sekali lagi terima kasih ya Mas Vicky ya. Siap. Terima kasih waktunya lo. Makasih Mas Vicky ya. Izin Ya, Mas. turun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kamu bersilat, cepat berkembang pesatnya